Allah sudah menjamin Nabi tidak berdusta. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengatakan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu. Tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sumbernya wahyu semuanya. Wahyu Allah, firman Allah. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa beliau tidak berdusta. Sering kita mengatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Allah sudah mengatakan la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Jadi karena benar-benar orang ini percaya kepada hadis Nabi, maka dia sembuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Musannif berkata, wattasi'u ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi as-salatu alaihi bi ayyi sighatin kana. Yang kesembilan, cabang iman yang kesembilan, mengagungkan, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditulis ta'zim, ini berbeda dengan takbir. Takbir juga membesarkan. Nah, ta'zim ini adalah besar zatnya dan besar sifatnya. Kalau takbir besar zatnya. Jadi membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menyeluruh. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menyeluruh. Dan termasuk dalam makna mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat di atasnya. Muslawat ke Nabi. Artinya cara kita mengagungkan Nabi, dan muslawat ke Nabi. Nah, di antara kita peringati hari kelahiran Nabi, itu adalah bentuk takzim kita kepada Nabi. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi? Bi ayyi sighatin kanat, dengan lafaz apa saja boleh, dengan sirah apapun boleh. Bandang je nah selawat, ana masalah. Fa afdaluha, tapi yang paling utama daripada selawat tersebut, sirah salawat. Pertanyaan kuamat malamnya ni ana dah jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil ladzi mala'at
qalbuhu min jalalika wa ainuhu min jimalika fa asbaha farhan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima walhamdulillahi ala dzalik. Yang kepanjang gimana bukan? Yang paling utama. Yang paling utama menurut pengarang kitab ini, yaitu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa jadi menurut Syekh lain-lain nanti. Ya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, lafaz salawat paling sempurna lagi nyan. Ya. Jadi menyatakan baca salawat dengan yang paling sempurna lagi nyan. Oh hanjut lagi nyan ditanya lagi lain, silahkan bi ayyi siratin kana. Ngan salawat pu mentong jut. Ya, silahkan dengan apapun boleh. Hana gepegah Nabi pernah ino. Ya. Yang kadang teh Syekh Nawawi Al-Bantani buka kitabnya bagoknya. Ya. Ada masalah boleh. Ya. Wattiba'u sunnatihi, dan termasuk mengagungkan Nabi adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, termasuk makna mengagungkan Nabi yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kekira gedanya perayuk Nabi yaitu tak ikut sunnah Nabi. Wa fil hadis, terdapat dalam suatu hadis yang hasan, alladzi rawahu Al-Hasan bin Sufyan. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang kalian sehingga keinginannya adalah mengikuti apa saja yang aku datang dengannya. Bukan Nabi hana sempurna iman tu kecuali kae tak olah le katanya keinginan katanya yang tak inginkan le katanya yang kekuatan yang kemain Nabi baru sempurna iman. Ketika keinginan-keinginan katanya mukhalafah, berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi, berarti la yu'minu, belum sempurna iman. Hawa nan guama ni rona. Ya, hawa dron sama ngatra Nabi me. Galak nan guama, galak dron sama ngatra Nabi me. Hot nan guama, hot dron sama ngatra Nabi me. Baru sempurna iman. Nah, iman anak sempurna. Anak sempurna patah tabah cabung. Anak sempurna. Ya, baru sempurna. Berhawa katanya, keinginan katanya, beratra yang gemelina li Nabi. Nyan baru sempurna iman. Artinya apa? Kita suka mengikuti sunnah Nabi. Yang gemel Nabi, yang ke sunnah Nabi. Galak tu tak ikut le katanya sunnah Nabi. Nah cerita Muhammad, mungkin jut na amaikan. Wa qadi batala rajulun bijudam. Seorang laki-laki tertimpa penyakit judam. Buduk bahasanya. Nah, jamun buduk jino poi kun. Usta buduk bahasanya. Kan jino hanale kun penyakitnya, leu jino kon buduk itu mungkin darah mameh. Entaban ini hut dikrek-krek. Ayo aku holir montakit, jihit. Jamun na urang gunung penyakit kusta. Wa qala al-atba, para dokter berkata bi ajmaihim. Ya, seluruh mereka itu
hina absaru ma li hadzal marid dawa. Ketika para dokter melihat penyakit orang itu, mereka berkata, ma li hadzal marid dawa. Penyakit ini tidak ada obatnya. Wah dokter, hana ubatnya penyakit ron. Bantamer muamat mutakir bekas dokter ngomong hana ubatnya penyakit ron. Jadi dokter sudah memvonis penyakit judam laki-laki tadi, penyakit kusta, tidak ada obat. Fara'ahu rajulun min bani Afir yuqalu lahu Sa'ad Su'ud wa kana indahu imanun azimun bil hadis. Seorang laki-laki dari Bani Hafir yang dipanggil dengan nama Sa'ad Su'ud. Sa'ad Su'ud nan. Ya. Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat mengimani hadis Nabi, yang sangat yakin kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi. Yang keputuh Nabi, yang kepegah Nabi, kau yakin ngonya. Hanam bacut pi keraguan. Beliau melihat penyakit orang tadi, yaitu penyakit kusta. Faqala, lalu beliau berkata, ya hadza, wahai orang ini, lima la tatbibu nafsaka, kenapa engkau tidak mengobati dirimu? Pegah bau urang sakit kustanya, maka hana pubat ron. Pulekenya. Faqala lahu ar-rajulul majdhum, laki-laki yang kusta tadi berkata kepada Sa'ad Su'ud ini, innal atba'a qalu li laisa li hadzal illah dawa. Dokter semuanya sudah memvonis bahwa penyakitku ini tidak ada lagi obat. Bila tadanya pu kepegah kayu obat, ngempu kuno obat. Mandum dokter kai menyerah, kai bejero, kai pegah, maklum ana obat penyakit lu. Aku preh-preh malik mawon mentau kekurah danyo. Pu kepegah kayu obat. Ya. Faqala kadzabat al-atba. Lalu orang laki-laki yang bernama Sa'ad Su'ud ini berkata, para dokter itu berbohong. Ya pegahnya pengodron dokter. Para dokter itu berbohong. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asdaqu minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal lebih benar daripada mereka itu dokter. Itu katanya ben apa teh apa dokter yang tulis banyak. Enggak dapat teh Nabi lebih betul haba koknya daripada dokter. Faqad qala fil habbatis sauda. Padahal Nabi pernah berkata tentang habbatus sauda. Apa kata Nabi? Innaha syifa'ul likulli da'in. Bahwa sesungguhnya habbatus sauda itu adalah obat untuk seluruh penyakit. Numpuk penyakit je. Obatnya habbatus sauda. Kata Nabi. Kata Nabi, innaha syifa'ul likulli da'in. Sesungguhnya habbatus sauda itu adalah syifa, penyembuh bagi setiap penyakit. Wa hadza da alladhi nuzila bika min jumlati dzalik. Penyakit yang sedang diturunkan kepadamu, penyakit yang tertimpamu ini adalah salah satu penyakit yang termasuk daripada jumlah itu. Jadi ketika Nabi menyampaikan bahwa habbatus sauda adalah penyembuh, obat bagi setiap penyakit, penyakit judam juga termasuk. Kata laki-laki ini. Termasuk juga penyakit judam itu kusta. Tsumma qala alayya bihabbatis sauda wal asl fa khalata hadza bihadza wa dhalli bihima badanaka kullahu wa ra'sahu wa wajhahu ila rijlai.
Kemudian laki-laki ini berkata, saya punya habatus sauda dan madu. Campur habatus sauda ini dengan madu ini, lalu lumuri seluruh badanmu, kepalamu, dan wajahmu hingga ke kakimu dengan keduanya, habatus sauda dan madu. Watarakahu sa'ah, lalu biarkan sebentar. Lumuri dengan habatus sauda dan madu, lalu biarkan sebentar. Thumma innahu ghasala dzalika anhu. Kemudian laki-laki yang judam tadi mencuci lumuran habatus sauda dan madu tadi daripadanya. Fansalakha min jildihi, lalu kulitnya tergelupas. Tepluk kulit ke patai gerah habatus sauda dengan madu yang kagelapo pak kulit. Maka tergelupaslah kulitnya. Nah, wana batalahu jildun akhar, dan tumbuh baginya kulit yang baru. Wa ada ila ma kana alaihi, kembalilah tubuhnya kepada semula. Artinya sembuh. Fata'jibul aqba wan nas min quwwati imani man huwa min ahlil hadis bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu seluruh para dokter dan orang-orang menjadi ta'ajub, menjadi terheran-heran terhadap kekuatan iman orang yang dia merupakan ahli hadis dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengobati sebenarnya bukan punya obat itu, tapi kekuatan iman, kepercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa habatus sauda adalah obat dari seluruh penyakit, dia benar-benar mengimani habatus sauda obat dari seluruh penyakit. Karena imannya terhadap itu, dia berobat sembuh. Karena cerita jamun berjamaah. Nah, tengku gejakku rumah sakit, pak doktor dia mau ubat. Ate kena woi jok keredah si oni doktor resep. Gua rumah gendram resepnya dengan GJP pulih. Kepikir kau nyanyi geredahnya nubat. Nak dia depu resep menyendengku ngempung. Ijok geredah ni kau obat ijok doktor. Kepikir kau nyanyi kau obat gua gerendah GJP pulih. Maka iman. Nah, jadi daripada kita beriman kepada dokter yang mungkin bisa saja berdusta atau kemampuannya tidak sampai di situ, lebih baik kita beriman benar-benar kepada Nabi, di mana Nabi tidak mungkin berdusta. Allah sudah menjamin Nabi tidak berdusta. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengatakan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu. Tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sumbernya wahyu semuanya. Wahyu Allah, firman Allah. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa beliau tidak berdusta. Sering kita mengatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Allah sudah mengatakan la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Jadi karena benar-benar orang ini percaya kepada hadis Nabi, maka dia sembuh. Wa kana huwa yasta'malul habbata sauda fi kulli da'in yusibuhu. Dan laki-laki yang bernama Sa'ad Su'ud tadi, dia menggunakan habbatus sauda pada setiap penyakit yang menimpanya. Yang takirnya dedaknya nubat.
Puyan takit, keturah danyo takit uleh pinyan ubat, berutin pinya ubat, dumpu puyan takit nyan ubat pinyan. Habbatus sauda. Hatta idza ramidat ainahu ikhtala biha fayabra'u min sa'at. Sehingga ketika matanya kabur. Nah, kuamat, nyo namai kan kuamat. Ka kabur mata ke tungku saat tuut, dia menggunakan habbatus sauda sebagai celak sehingga sembuh matanya ketika itu. Rubak mata kabur kuban ke habbatus sauda. Nah, yang ingin diajarkan kepada kita apa? Bahwa kita iman kepada Rasulullah. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah sunnah Rasulullah. Apapun yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita suka adalah sunnah Rasulullah. Sampai kepada berobat itu sendiri, kita utamakan sunnah Rasul. Berobat dengan habbatus sauda, maka iman kita akan sempurna. Mama Yohana ada percaya itanya sempurna. Ui pegah habbatus sauda. Katruh peneng ku ya hana pulih. Ku ya jo habbatus sauda. Ya nate de hana sempurna iman. Ihau peneng ka kuja. Mak doktor Cina gede, kai pegah doktor nyan nyo got hatre pulih ni menyolek penyakit. Yuriwang terus ni monggo. Roh tengkunya enggak ya ajib nyan mentang pegah pulih habbatus sauda. Ai ko penting. Nyan menyolek nyana. Berarti tidak sempurna iman. Jadi budak yakin ada kepada Rasulullah. Bedanya ragu-ragu dari Rasulullah nyo pukon. Hana perlu ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Harus yakin. Nah, sampai kepada berobat itu sendiri. Kemudian, Bang Komat. Oh, harus beliau kan? Ya, alhamdulillah merdi. Ya. Mata ya mata mendekit. Beliau habbatus sauda pegot kecilak. Wa hubbu ahlil bait, dan termasuk bahagian mengagungkan, membesarkan Nabi, mencintai keluarganya. Jadi termasuk bahagian mengagungkan Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi, yang kedua menyesuaikan keinginan kita dengan apa yang dibawa Nabi. Artinya mengikuti sunnah Nabi, mengikuti hadis Nabi. Yang ketiga, termasuk bahagian daripada mengagungkan, membesarkan Nabi adalah mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan olehmu hai Muhammad, aku tidak meminta upah dari kalian kecuali yang aku minta al mawaddata fil qurba. Kalian berbelas kasih terhadap keluargaku. Jadi Nabi tidak meminta balasan apapun dari dakwah yang beliau sampaikan kepada kita, kecuali beliau hanya meminta kita punya rasa belas kasih kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi. Lebih-lebih khusus keturunan Nabi yang sampai sekarang, melalui Hasan dan Husain, yang mereka sering dipanggil dengan Habib atau Sayyid. Nah, bu sayang di urungnya ya. Baik dia denak urungnya, baik dia jarut-jarut, salah bukan rong Allah Taala, baik dia jarut-jarut li katanya. Keluarga Nabi itu anak cucu Nabi, mereka masih membawa darah Nabi dalam tubuhnya. Hormati mereka sepatutnya sebagai keluarga Nabi. Yang bahagian daripada kesempurnaan itu. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki keturunan Nabi, habaib, berarti para sayyid dicaci maki, maka berarti mereka telah
kurang satu daripada cabang iman yang ada pada diri mereka. Karusak satu cabang iman yang ada pada diri mereka. Yang selanjutnya wahubbul ansar, dan termasuk bahagian daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahagian daripada mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai orang-orang Ansar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansari wa ayatun nifaq bughdul ansar. Kata Nabi, tanda-tanda iman adalah cinta kepada Ansar, sedangkan tanda munafik adalah benci kepada Ansar. Jadi berarti untuk menyempurnakan iman, kita harus punya rasa cinta kepada kaum Ansar. Tidak boleh benci kepada kaum Ansar. Kalau kita benci kepada kaum Ansar, berarti telah diserang kita oleh virus nifaq. Lalu siapa kaum Ansar? Tahu kaum Ansar? Wa'lam anna kullaman nasara dinallah fi ayyi zaman kana fahuwa minal ansar wa huwa dakhilum fi hadzal hadis. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menolong agama Allah pada zaman apapun ada, pada zaman apapun ya, maka dia itu adalah orang Ansar yang masuk dalam makna hadis ini. So kaum Ansar, orang tolong agama Allah. Jadi siapapun yang menolong agama Allah, mereka itu kaum Ansar, masuk dalam hadis ini yang harus kita cintai. Berarti ulama kaum Ansar, mereka menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah, membentengi agama Allah. Para mujahidin kaum Ansar, para pendakwah kaum Ansar, para dai kaum Ansar, para guru kaum Ansar. Siapapun yang menyebarkan agama Allah, yang menolong agama Allah, itu kaum Ansar yang harus kita cintai. Maka baik bengeh ke ulama, baik bengeh ke dengku danyo, punya bengeh ke keburukan yang na pokoknya baik bengeh de. Ban bengeh de pokoknya berarti hana cinta ke kaum Ansar, punya hana cinta ke kaum Ansar, bengeh kaum Ansar berarti na tanda apa katanya nifaq. Ka diserang oleh virus nifaq. Berarti tanya urang munafik. Ya. Oh, nya anu kok. Ya, Kang Muhammad. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengagungkan Nabi, berselawat kepada Nabi, mengikuti keinginan kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi, mencintai Ahlul Bait dan mencintai kaum Ansar. Munyajamun yu masa Rasulullah, kaum Ansar itu adalah orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi dari Mekah ketika Rasulullah hijrah. Artinya kan mereka yang menolong agama Islam, sehingga agama Islam itu bisa mendapatkan kemenangan, kejayaan karena peran kaum Ansar yang menerima Nabi di Madinah. Maka seperti itulah sekarang, siapa yang membantu agama Allah? Kaum Ansar.